Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu kembali dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, seraya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para hadirin wal hadirat, jemaah sidang salat zuhur rahimakumullah. Kita telah masuk maqalah yang ke-9 dalam kitab Nasaihul Ibad, yang mana wal maqalatut tasi'ah, dan maqalah yang ke-9 an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah meridhoinya. Siapa dia? Wa huwa Syekh Al-Imam Malik, yaitu Imam Malik berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ya, Sufyan Ats-Tsauri ini adalah gurunya Imam Malik, pendiri daripada mazhab Maliki. Apa kata beliau? Kullu ma'siyatin nasyi'atun an syahwatin. Setiap maksiat yang muncul dari syahwat ataupun hawa nafsu kita, ya, ai istiyaqun nafsi ila syai', yaitu kerinduan ataupun kecenderungan seseorang, atau bahasa kita sekarang ini seperti candu, ya, sehingga dia memiliki rasa yang kuat dalam hatinya untuk melakukan sesuatu, dan apa yang dia lakukan tersebut ternyata bukanlah kebaikan, akan tetapi maksiat. Maka maksiat yang dilakukan yang didasari oleh hawa nafsu tersebut ataupun yang muncul daripada syahwat, fa innahu yurja ghufranaha, maka perbuatan maksiat itu masih bisa diharapkan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kullu maksiatin nasya'at an kibrin, sedangkan orang-orang yang berlaku kemaksiatan yang didasari atas dasar kesombongan. Yang pertama tadi maksiat disebabkan karena syahwat, yang kedua disebabkan karena kesombongan dalam hati manusia. Ai da'wal fadli, yaitu mereka yang selalu merasa memiliki keutamaan dibandingkan orang lain, merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih utama, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih terhormat, dan kemudian dia merendahkan orang lain. Ya, ini adalah bentuk daripada kibrit, ataupun yang dimaksud dengan sombong. Fa innahu la yurja ghufranaha, maka sesungguhnya maksiat yang didasari atas dasar kesombongan itu tidak bisa diharapkan lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Beliau mengatakan li'anna maksiatu iblis karena asluha, karena bahwasanya maksiat yang dilakukan oleh iblis itu disebabkan karena kesombongan pada dirinya. Orang yang melakukan kesombongan di dalam kehidupannya seharusnya bisa mempelajari dari apa yang telah terjadi kepada iblis.
Kalau kita melihat iblis, laknatullahi alaih, tentunya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkannya sujud kepada Adam, dia enggan untuk sujud. Alasannya apa? Dia mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam, kata dia. Dan perkataan inilah yang membuat dirinya menunjukkan atas dasar keangkuhan dan kesombongan. Maka dengan kesombongan tersebut kita melihat ternyata iblis bukannya meminta ampun kepada Allah atas kesalahan yang dia perbuat yang didasari dengan kesombongannya. Jadi hati-hati dengan perilaku sombong dalam kehidupan. Karena orang yang berlaku sombong dalam kehidupan tersebut bukanlah dia itu tidak mau meminta maaf kepada orang lain, bukanlah dia tidak mau memohon ampun kepada Allah, tetapi pada hakikatnya Allah menutup hati seseorang yang sombong itu untuk melihat suatu kebaikan dan dia tidak akan mau untuk meminta maaf ataupun meminta ampun. Allah tutup hatinya. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu akan mengakibatkan kepada seluruh perilaku-perilaku kita seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Kita mengaku banyak melakukan maksiat. Kita mengaku banyak melakukan dosa. Akan tetapi dosa dan maksiat yang kita lakukan itu karena kelemahan diri kita. Karena kelalaian yang kita perbuat, bukan didasari atas kesombongan. Maka orang-orang yang judi, Bapak Ibu, ya, berjudi, memang tidak saya katakan bahwa itu lebih baik. Akan tetapi orang yang berjudi itu mereka melakukan kemaksiatan atas dasar syahwat saja, orang yang berzina. Tapi orang yang merasa dirinya mulia, sudah sholat 5 waktu, kemudian dia juga selalu melakukan kebaikan-kebaikan dari infak, zakat ataupun sedekah, berpuasa Senin dan Kamis di luar daripada bulan Ramadan, akan tetapi merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, maka sesungguhnya orang yang walaupun dia itu sholat, pada hakikatnya di pandangan Allah Subhanahu wa taala dialah orang yang paling hina di hadapan Allah. Ya. Jadi intinya apa? Kita tahu bahwa di dalam kitab Qisasul Anbiya kita pernah mendapatkan bahwa Imam Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam itu sudah dosa yang besar. Kenapa begitu, Ustaz? Karena iblis tidak mau sujud kepada Adam itu karena enggan hatinya. Tetapi dia lupa siapa yang memerintahkan dia untuk sujud ataupun tunduk kepada Adam saat itu. Namun Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan bahwa ketika dia mengucapkan kalimah aku lebih baik dari dia, dia tidak ada apa-apanya. Dan bahkan dia meminta kepada Allah, wahai Allah, tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat, niscaya aku pasti akan menjerumuskan, memperdayakan baik itu Adam dan anak keturunannya. Itu sangat mudah bagi iblis, kata dia. Maka Adam itu nggak ada apa-apanya, dia baru diciptakan, belum pernah beribadah kepada engkau. Kan belum pernah beribadah. Sedangkan iblis sebelum Adam diciptakan sudah memulai 2000 tahun sebelumnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Qisasul Anbiya itu dijelaskan. Maka orang yang merasa bahwa dirinya udah sholat, tiap waktu hadir, dilakukan di awal waktu, kemudian dia sholat malam, banyak bersedekah, banyak berinfak, tetapi ketika dia mengucapkan suatu kalimat bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, itu telah menunjukkan kesombongan. Maka kesombongan yang dilakukan tersebut lebih besar pula dosanya dibandingkan orang-orang yang melakukan judi ataupun perzinahan. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengambil suatu iktibar yang mana ternyata orang yang melakukan suatu kesalahan ataupun kemaksiatan yang didasari oleh syahwat kita itu kita bermohon ampun kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Kemudian kita bersolawat, ada ampunan dari Allah. Kita beristighfar, Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri kita. Ataupun kita bersedekah, itu pun jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kita bersilaturahmi juga termasuk bahagian agar Allah mengampuni daripada dosa-dosa yang kita perbuat. Tetapi dosa tersebut karena apa? Karena syahwat dalam diri kita, kelalaian diri kita.
bukan menunjukkan atas kesombongan yang kita lakukan kepada orang lain. Itulah yang tidak dibolehkan. Maka telah jelaslah bahwa orang yang melakukan kesombongan, bahwasanya la yurja ghufranaha, tidak bisa lagi diharapkan keampunannya dari Allah Subhanahu wa taala, li'anna maksiatu iblis kana asluha, karena maksiat yang dilakukan oleh iblis itulah yang menyebabkan dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, kemudian dia suatu saat pasti akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Dan itulah yang disebut dengan orang yang tidak lagi mendapatkan petunjuk dari Allah, dan Allah tidak membukakan hatinya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah hati kita ini mumpung masih bisa beristighfar kepada Allah, lakukan istighfar. Apalagi kita sekarang berada pada bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maghfirah buat kita semuanya. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan Allah niscaya akan menyediakan surga bagi kamu yang bersegera untuk mendapatkan ampunan Allah, yang mana surga itu luasnya melebihi langit dan bumi. Ya, bagi siapa diberikan oleh Allah, bagi siapa surga yang telah disediakan oleh Allah yang luasnya melebihi langit dan bumi tersebut? Yaitu mereka, bagi orang-orang yang bertakwa hendaknya. Siapa yang bertakwa itu? Yang senantiasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan suatu kemaksiatan, maka Allah memberikan kepadanya dosa. Senantiasa kita berwaspada dari kemaksiatan yang kita perbuat tersebut, lalu kita menyepelekan daripada dosa itu, maka dosa yang kecil pun akan menjadi besar. Apa kata para ulama? La soghiratan ma'al israri wala kabiratan ma'al istighfari. Tidaklah dikatakan dosa yang kecil ketika mereka menyepelekan dosa itu. Wala kabiratan ma'al istighfari, dan tidaklah dikatakan dosa yang besar ketika mereka mengakui kesalahan kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati kita agar kita selalu memohon ampun atas dosa, kesalahan dan kelalaian yang kita perbuat, sehingga Allah jauhkan daripada dosa yang kita perbuat itu atas kelalaian kita ataupun kesombongan kita di dalam kehidupan kita. Yang mudah-mudahan tentunya kita semua termasuk orang yang selalu mendapatkan ridha dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.